berlimit hingga 15 juta rupiah. Cicilan 12 bulan. Suku bunga cuma 0,03% per hari.
renovasi rumah sekarang jadi lebih mudah. Karena ada dana hingga 40 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lurah beserta jajarannya. Terima kasih, selamat datang dan terima kasih juga kepada Ibu Astuti sebagai Ketua Yayasan YWKA. Selamat datang dan terima kasih juga ke Pak Ridwan sebagai kontraktor mungkin ya di sini. Selamat datang. Dan rekan-rekan panitia PKK Linmas yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang ini kita diberi kesehatan untuk menghadiri acara syukuran peresmian rehabilitasi ringan kantor RW 02. Alhamdulillah saya sebagai MC izinkan untuk menyampaikan susunan acara. Pertama pembukaan yang barusan, kedua sambutan dari Bapak RW 02, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Lurah. Setelah itu kita doa bersama. Setelah itu kita resmikan gunting pita oleh Ibu Lurah dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai atau tentang renovasi ini. Untuk mempercepat waktu, kami persilakan sambutan dari Ketua RW 02 Bapak Hendra. Kanggo calik saya tempat kanggo calik saya tadi nak dari calik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah, Ibu Sandra, yang terhormat Ibu Susi, Ketua Yayasan YWK, juga para ibu-ibu kader PKK, Ketua RT dan pengurus. Mungkin pada saat ini juga banyak yang berhalangan hadir, termasuk istri saya juga sakit, Pak RT 4 tadi juga sakit, Mas Ir, Pak Jaki juga berhalangan. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita bahwa pada saat ini sebetulnya boleh dikatakan tasakur binimah, kita bersyukur karena apa yang kita rencanakan menjadi suatu bangunan yang lebih indah dilihat gitu kan. Tentunya saya tekankan lagi, ini adalah program dari Prakarsa di tahun 2026 yang tentunya difasilitasi oleh kelurahan. Di dalam prakarsa ini perlu diketahui juga oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak murni dari prakarsa, tapi tetap ada peranan swadaya masyarakat. Memang di dalam peranan swadaya masyarakat itu karena visitas seremoni ya seperti itu. Contohnya pada saat pelaksanaan bagaimanapun juga sedikit-sedikit Pak Ana nyuguhan anu ngopi itu udah bagian dari swadaya. Pak Tripan bolak-balik di sini memfasilitasi tukang, ada ketika ada tukang, ada barang kurang dacet itu bagian fasilitasi. Nanti lebih jauhnya Pak Tripan bisa menjelaskan di mana sebenarnya peranan swadaya masyarakat. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu diketahui bahwa
kantor RW ini bukan milik saya, bukan untuk kebanggaan saya, tapi untuk semuanya. Dan tentunya yang dulu pernah Pak RT 3 katakan ini bukan milik RT 3 tapi milik RW 02. Ketika sudah dikatakan ini milik RW 02, jadi suatu keniscayaan harus dipelihara bersama-sama. Saya tekankan ketika ini berantakan, jangan nuding belum disapu. Pada saat itu spontan harus disapu karena di sini tidak ada yang mengurus aya obeng. Jadi mun balatak teh tidak berkomentar kunaon barala, tinggal ambil sapu aja. Karena ini bersama. Karena tidak bisa menunggu siapa yang bertugas menyapu dan siapa yang bertugas mengepel. Saya mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa disadari oleh semuanya, karena saya disadari bahwa tidak akan selamanya saya akan jadi ketua RW ini. Saya punya tanggung jawab untuk mengkaderkan kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Ada saatnya, ada saat saya sudah katakan ke Ibu Lurah, Bu, saya sebetulnya sudah ada dalam titik jenuh tapi saya harus menyelesaikannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang dibangun ini menjadikan suatu barokah, bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh warga bahwa rumah itu, bangunan itu harus bersih gitu kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua RW. Selanjutnya dipersilakan sambutan dari Ibu Lurah Garuda, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta jajaran, Ibu Ketua Yayasan YWKA, Ibu Kader PKK, Bapak Ketua RT, Linmas, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya akhirnya hari ini kita dapat melaksanakan syukuran tasyakur untuk rehab ringan gedung kantor RW 02 dari kegiatan prakarsa tahun 2026. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa RW 02 itu kontur wilayahnya tidak ada jalan yang lebih kecil dari 3 meter. Jadi untuk perbaikan jalan sudah jelas pasti harus dari dinas. Nah, makanya anggaran prakarsa untuk yang tahap pertama ini dialokasikan untuk rehab gedung kantor, karena sebetulnya Pak RW sudah minta dari beberapa tahun ke belakang, cuman belum kacumponan. Alhamdulillah sekarang kacumponan. Dan kedepannya masih ada PR Pak, 100 juta lagi kita mau kemanakan, dan PR kedepannya lagi itu masih ada kurang lebih 800 juta lagi selama 4 tahun ke depan. Karena kontur wilayahnya di sini tidak bisa dilaksanakan oleh pekerjaan prakarsa untuk jalan, PR gede untuk Pak RW dan juga Bapak Ibu pengurus di RW 02 untuk kurang lebih 900 juta untuk 4 tahun ke depan itu mau dipergunakan untuk apa? Kemarin untuk 100 juta tambahan yang kedua Pak RW mengusulkan untuk paving block ya Pak ya, paving block dengan kebutuhan ibu-ibu PKK Panginten, dan kebetulan juga karena strata RW dalam laci RW untuk RW 02 Garuda itu sudah di kelas madya, saya minta sedikit lagi Pak RT untuk dikatrol di inputan laci RW biar bisa masuk ke kelas utama. Kalau kelas utama bisa belanja modal Pak, jadi itu biar jadi penyemangat Bapak Ibu sekalian pada saat penginputan laci RW, sehingga biar bisa masuk ke klasifikasi utama. Kedepannya saya yakin untuk 200 juta tahun 2028 Pak RW pasti akan bingung itu buat apa, kan nggak mungkin juga buat pelatihan 200 juta, mau ngelatih apa Pak?
Baris berbaris. Buat Linmas mungkin setiap tahun baju seragam Linmas akan diganti gitu kan ya. PKK. Nah kalau untuk PKK belum ada untuk alokasinya. Nah cuman untuk tahun 2027 itu insya Allah masing-masing PKK RW akan mendapatkan alokasi dana tambahan 10 juta. Di luar prakarsa yang 200 juta. Gede kene anggaran RW daripada anggaran kelurahan, Pak. Saya cuma 75 juta setahun, Bapak 210 juta setahun. Buat ibu-ibu, nah yang 10 juta ibu kegiatannya cuma satu, piknik. Sama seragam. Jadi kegiatan satu, seragam satu. Jadi piknik tahun depan jangan nagih ke Pak RW ya, sudah ada lokasinya sendiri. Jadi alhamdulillah diapresiasi sama Bu Wali kemarin memberikan anggaran untuk PKK RW, tapi justru malah PKK kelurahan nggak dapat Pak. Yang ada PKK RW seperti itu. Nah kembali lagi ke kantor RW, mudah-mudahan rehab yang kemarin selesai, tapi kan Pak? Enggak, maksudnya ini selesai sudah kacumponan semua yang di Pika Hoyong? Hah? Ditingkatkan, itu mah PR lagi nanti. Sugani saya bisa tingkat 4 Pak, soalnya masih ada 800 juta lagi nanti ke atas. Belanja modal itu Pak, tekenging Pak gitu. Itu Mbak jadi harus swadaya masyarakat. Nah mudah-mudahan pembangunan rehab kemarin yang anggarannya agak lumayan itu bisa bermanfaat, dan gedung ini betul tadi disampaikan oleh Pak RW bukan punya Pak RW. Pak RW 3 tahun lagi apa ya? 3 tahun lagi menyerahkan estafet ke RW yang selanjutnya. Ini adalah milik RW 02. Saya harapkan bisa dijaga, terus juga bisa dirawat. Syukur-syukur ada anggaran swadaya lagi untuk bisa lebih di-upgrade lagi dari yang sekarang. Jadi kalau sekarang versi 3 nanti mungkin bisa di-upgrade ke versi 4 Pak Ginten ya. Lebih bagus dari kantor kelurahan sekarang lihat ininya ya. Terus lampunya juga ada yang kedap-kedipu gitu kan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan dari anggaran prakarsa yang kemarin ini bisa bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi. PR ibu-ibu, bapak-bapak tolong kasih masukan ke Pak RW biar Pak RW tidak bingung sendiri untuk memikirkan 900 juta yang lagi itu akan dikemanakan, karena tidak bisa rehab jalan, tidak bisa rehab gedung kantor ini tidak bisa dilanjutkan kembali Pak. Jadi yang 100 juta ke depan atau 200 juta tahun depan tidak bisa untuk ini. Kalaupun mau nanti di 4 atau 5 tahun lagi baru di renov lagi. Jadi tolong dipikirkan 800. Kalau RW yang lain gampang Bu, karena jalannya gangnya banyak, jadi mereka bisa secara bertahap. Tapi karena kalau RW 2 jalurnya jalur untuk usulan musrenbang, jadi yang ngabisin anggaran musrenbang saya ya RW 2 seperti itu. Hah? Apanya? Oh iya, nah untuk juga Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya kegiatan baik PPK, DAU dan juga prakarsa, RW itu hanya sebagai penerima manfaat saja. Jadi mereka mengajukan kegiatan ke kami yang mengalokasikan sesuai dengan peraturan dari perwalnya dan aturan-aturan yang ada baik untuk dari DAU, itu dari Permendagri, terus juga dari prakarsa itu ada perwalnya khusus tersendiri. Jadi jangan sudon sama Pak RW bahwa uang prakarsa atau PPK itu Pak RW nerima ngaguruntul 200 juta ya Pak ya, nggak ada. Jadi Pak RW Bu saya mau rehab berapaan sakieun sok dikerjakan. Jadi mereka Pak RW Bapak Ibu sekalian itu hanya sebagai penerima manfaat saja. Kalaupun juga nanti kayak kegiatan juga Ibu tahu dapat berangkat capacity buildingnya dan juga dapat seragamnya, jadi tidak dalam berupa uang. Nah seharusnya juga dalam pembangunan ini, tapi alhamdulillah ada swadayanya ya Pak ya. Jadi dari pembangunan yang kemarin ini itu wajib harus ada swadaya, dan sebetulnya juga kegiatan prakarsa pun itu tidak serta-merta harus semua plek dari kegiatan prakarsa. Misalnya anggaran prakarsa 50 juta itu seharusnya sebagai stimulan saja, harusnya malah swadayanya lebih besar dibandingkan dengan anggaran dari kelurahan, tapi pada kenyataannya justru malah kebalikan. Jadi semuanya bergantung kepada anggaran prakarsa, swadayanya ada tapi kan Pak? Adanya ada gitu loh Pak. Oh ada, jangan kalau ada, alhamdulillah 10 juta berarti 1/6-nya ya? 1/6-nya, alhamdulillah.
Nah, kedepannya mudah-mudahan semua kegiatan yang dilakukan di RW 02, baik itu pun dari prakarsa ataupun DAU, itu hanya sebagai stimulan. Jadi kayak perangsang, jadi apa namanya? Biar menumbuhkan swadaya dari warga masyarakat, karena hampir 10 tahun ini dikasih anggaran PIPPK, terus ada prakarsa, orang-orang bergantung kan ada anggaran prakarsa, kan ada anggaran PIPPK, seperti itu. Jadi saya harapkan yang namanya swadaya itu tetap harus ada dan harus dilaporkan, karena selama ini setiap 3 bulan saya selalu kesulitan dalam menghimpun data swadaya murni. Cuman akhir-akhir ini alhamdulillah pada saat Labduk RT RW itu sudah dilaporkan untuk jumlah swadaya, karena pada dasarnya pada saat Bapak Ibu kerja bakti itu pun bisa dikonversikan untuk diswadayakan, pun sama dengan kemarin nyuguhan kopi. Jadi kan bukan hanya berupa material yang harus ditempelin di gedung kantornya, ada yang nyuguhan kopi, ada yang nyuguhan rokok, ada yang iniin tenaga, itu masuk di swadaya. Hatur nuhun Pak RW, sampaikan kepada Bapak Ibu warga RW 02 yang kemarin ikut membantu pada saat rehab gedung, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga gedung kantor ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita juga. Penginten itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lurah yang telah memberi sambutannya. Sebelum doa, saya akan memberi paparan dulu mengenai ini. Jadi setelah itu nanti doa, setelah doa baru kita Bu Lurah mengikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan mengenai seputar rehabilitasi ringan gedung kantor RW 02. Cuma izin Bu Lurah, kalau menurut saya ini udah bukan rehabilitasi ringan, renovasi total, karena semua kecuali tembok yang tidak diganti gitu. Kita ketahui ini sebenarnya dari prakarsa, cuma memang tidak semua, dan terima kasih juga kepada Pak Ridwan yang sudah mengerjakan ini. Di sini tuh ada dua itulah, dari dana prakarsa dan dari dana swadaya. Kalau untuk prakarsa itu fisiknya atau bangunannya aja, dari mulai ganti kusen jadi aluminium, gudang juga, terus plafon jadi PVC dalam luar, pengecatan, penggantian rangka, terus pengecatan atap. Ya sebenarnya sih kalau keinginan kita mungkin nggak akan cukup Bu, makanya kita atur gimana supaya bagus, supaya indah. Nah yang kedua itu alhamdulillah sudah beres semua, tidak ada kurangnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan. Yang kedua, di sini jujur saya pribadi selaku pengurus bagian pembangunan, saya ingin yang terbaik, ingin semaksimal mungkin. Jujur kata saya ingin sebagai percontohan di antara kantor RW yang lain gitu. Tadi Ibu bilang, wah kayaknya lebih bagus dari kantor kelurahan. Insya Allah saya jamin iya Bu, karena di sini fasilitas lengkap. Gitu. Oke, ini sedikit saya kasih paparan. Kelistrikan di sini kita ganti total Bu, kita ganti total instalasi semua, dari mulai lampu dan semua total kita ganti. Untuk kelistrikan dan lampu-lampu itu kita menghabiskan dana sekitar 2.402.000. Yang kedua, kita juga siapkan audio video, yang mana audionya jadi sudah ada di beberapa titik speaker kalau mau pasang kayak gini. Terus videonya juga sebenarnya konsep kita di sini bisa memantau seluruh CCTV yang ada di RW 02.
Dan bukan itu aja, optik sudah tersambung. Sebenarnya kita bisa memantau, cita-cita saya sih sebenarnya bisa memantau satu kelurahan. Tujuannya apa Bu? Kalau umpamanya ada maling lari kan kita bisa lihat RW yang lain gitu. Tapi itu sebenarnya kewenangan kelurahan gitu. Cuma fasilitas di sini sudah bisa begitu Bu. Terus yang ketiga, kita juga bukan gagayaan tapi memang itu kita pasang fire alarm dan security alarm Bu. Gitu. Jadi kalau ada yang masuk ya bunyi, kalau ada yang ngerokok bunyi, ada api bunyi. Cuma kalau ada yang ngerokok, nah itu saya juga ada teguran dari Pak RW karena beliau mengerokok gitu kalau nanti bisa diatur Pak. Untuk fire dan security alarm, oh maaf, tadi audio dan video itu hanya keperluan kabel dan itu memakan biaya sekitar 620.000. Selanjutnya fire alarm dan security alarm itu saya menghabiskan 1.895.000. Dan selanjutnya kita juga pasang door access Bu. Untuk door access itu kita biaya sekitar 900.000. Selanjutnya untuk aksesoris itu termasuk stiker sunblast, kipas angin, terus itu logo Garuda kita ukiran, itu kurang lebih 1.195.000. Jadi total semua dapat. Oh iya, pagar ada satu lagi, pagar luar dan pembuatan lemari. Iya, ini pagar ini luar itu belum sempat gitu. Ini yang tertulis karena ini baru kemarin dicet Pak RW minta jadi langsung dikerjakan. Nah ini total yang ada di catatan saya itu 7.012.000 rupiah Bu. Gitu. Jadi mungkin Ibu mau nambahin mangga gitu. Nah, nanti sambil masuk nanti saya peragakan karena semua ini lampu juga alhamdulillah kita juga dapat bantuan untuk kelistrikan mah dari Pak Ridwan. Nah, lampu jadi per titik supaya kalau umpamanya butuh sana aja atau itu, terus termasuk infokus sudah saya siapkan, kabel LAN takut ada rapat perlu jaringan LAN sudah saya siapkan. Begitu juga ya tadi videonya mau lihat CCTV di mana aja. Cuma kalau video mohon maaf TV-nya rusak Bu, jadi saya nggak bisa dibongkar. Oke, mungkin itu aja pemaparan. Nah selanjutnya kita foto berdoa dulu, setelah doa foto bersama baru Ibu nanti potong itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita pembacaan doa oleh Bapak Agus Suarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wajhimil sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan acara tasyakur peresmian renovasi Balai RW 02. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, nikmat dan kemudahan yang Engkau berikan, sehingga proses pembangunan ini dapat selesai dengan lancar dan sukses. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kantor RW yang telah direnovasi ini sebagai bangunan yang membawa manfaat, keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh warga. Limpahkanlah taufik hidayah dan kekuatan kepada para pengurus RW di lingkungan kami agar dapat mengemban amanah dengan baik, melayani masyarakat dengan tulus, serta mempererat tali persaudaraan dan semangat gotong royong di antara kami. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, jadikanlah kantor ini sebagai pusat kegiatan warga yang membawa kebaikan, pusat musyawarah yang membawa kemajuan, serta tempat lahirnya ide-ide dan karya yang bermanfaat
bagi kemajuan lingkungan rukun warga kami. Karuniakanlah kepada kami semua kesehatan, keselamatan, serta kerukunan hidup bermasyarakat. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami, karena Engkaulah Zat yang Maha mendengar doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa dari Pak Agus. Selanjutnya kita foto bersama aja sebelum masuk. Mangga di sini Ibu. Maaf belum ada busanya Bu. Maaf saya lupa Bu, ini acara ini kita live YouTube semua perform. Dimohon Ibu Lurah untuk maaf nggak pakai baki. Ibu gunting dulu. Foto dari sini, bentar. Bismillah. Gunting dulu nanti pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Ibu tempelin satunya. Ibu, semua lampu apa instalasi semua udah kita ganti. Jaga lingkungan. Yang tadi saya bilang cuma temboknya aja yang udah ganti. Bersih tertib, aman selalu di RW kos. Mau pakai yang lama jelek. Baru kemarin saya order telat datangnya. Buang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan berserakan di mana-mana. Pilah organik dan anorganik. Bumi tersenyum, kita pun asik. Ini hasil karya Pak RW dari nol Bu. Biasakan pilah sampah di rumah, lingkungan nyaman.
catnya juga ini belum beres Bu. Kelurahan Garuda, lingkungan sehat, hidup bahagia. Rencana di sini fokus layarnya pakai motor turun sendiri. Ada yang mau vape nggak? Kalau ada vape kita bisa cobain itu kalau mau. Iya kalau ngerokok mah capek Bu, asapnya harus kalau vape kan banyak, tapi nggak ada ya. Sok tiupin di sana. Enggak, ini cuma suara. Ah, tiupin aja kira-kira 2-3 menit. Nyampe kebanyakan. Buang sampah Agak bersih deh kan. pada tempatnya, jangan biarkan berserakan di mana-mana. Sekali lagi. Organik dan anorganik, bumi tersenyum, kita pun asing. Berteman, bersih tertib aman, jaga keamanan, jaga kebersihan. Kalau api mah nggak usah ya Bu ya. Api mah benar harus ada apinya ini kalau yang hit. Lingkungan nyaman, Boleh sambil itu langsung ya seadanya Bu ini. Ini ada tongseng buatan saya Bu. bahagia. Saya itu lulusan perhotelan Sahid Bu. Saya pernah kerja di Savoyaman 2 tahun setengah. Ayo warga, mari bersama jaga lingkungan kita semua, bersih tertib aman selalu di RW 02 rumah kita. Buang sampah pada tempatnya, jangan biarkan berserakan di mana-mana. Pilah organik dan anorganik, bumi tersenyum, kita pun asik.
jaga lingkungan kita semua. Bersih tertib aman selalu di RW 02 rumah kita. Bu, jingle ini udah pernah dengar ya? Itu juga saya yang bikin, Bu. Apa sih yang nggak bisa saya? Nah itu, Bu. Dan anorganik bumi tersenyum kita yang belum mandi silakan. Ini kira-kira bagus ini porsi. Porsi bidangnya itu lah. Kali lagi. Pakai kursi. Pas apa mana? Kalau kita ada apinya boleh berteman, bersih tertib aman, jaga keamanan, jaga kebersihan. Berteman, ayo biasakan pilah sampah di rumah, lingkungan nyaman. RW 02 Kelurahan Garuda, lingkungan sehat, hidup bahagia. Ayo warga, mari bersama jaga lingkungan kita semua. Bersih